Pemirsa, dua orang warga di Sukabumi, Jawa Barat tertimpa rumpun akar bambu saat istirahat kerja. Satu orang berhasil selamat, sedangkan satu lagi tewas terimpit akar bambu yang berat. Inilah detik-detik saat puluhan warga mengevakuasi dua pekerja yang tertimpa rumpun bambu di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Usai diangkat dari jurang, dua orang korban dibawa ke rumah sakit R. Syamsuddin. Naas, seorang korban yang bernama Usman meninggal dunia dengan kondisi badan remuk. Sedangkan seorang korban bernama Fitria Ramdhani selamat dari maut. 20 orang tadi juga diangkat, nggak keangkat-angkat, Kang. Udah parah banget. Kalau mereka ini apa, Kang, pekerjaannya di sini? Kerja di sini. Pekerja apa? Pekerja batu akik gitu. Membereskan tunggul yang sudah ngegantung gitu. Jadi mau dibereskan supaya tidak ketika ada hujan timbul erosi akhirnya menimpa ke bawah. Namun dia sendiri yang menjadi korban seperti itu. Siap. Bukan pekerja batu akik itu? Bukan, memang itunya pemilik lokasinya itu pemilik batu akik. Oh, gitu. Bukan sedang menggali batu, bukan. Dia sedang membereskan lokasi dibenahi mungkin untuk dijadikan tempat mungkin nanti menghaluskan batu dan sebagainya seperti itu. Sebelumnya, dua orang warga diminta pemilik pabrik batu akik untuk menebang dan membersihkan akar bambu yang ada di bibir jurang. Saat beristirahat, tiba-tiba rumpun bambu berukuran besar longsor dan menimpa kedua korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Gara-gara kotoran anjing, seorang pria dianiaya hingga tewas oleh tetangganya. Pelaku penganiayaan terancam hukuman 7 tahun penjara. JA, warga perumahan Duri Kosambi Baru, Cengkareng, Jakarta Barat, ditangkap polisi setelah menganiaya tetangganya hingga tewas. Penganiayaan disebabkan masalah sepele, yakni anjing korban buang kotoran di depan rumah tersangka. Setelah cekcok, pelaku yang memiliki keahlian bela diri memukul korban di bagian wajah dan korban langsung tak sadarkan diri. Korban tewas di rumah sakit usai menjalani perawatan medis. Untuk pelaku sendiri memukul satu kali menggunakan tangan kanan, yang mana perlu saya klarifikasi, pelaku ini sebelumnya memang sudah memiliki bakat bela diri ya dari kecil, yang kemungkinan tenaganya juga kuat dan badannya cukup besar sehingga mengakibatkan korban yang sudah cukup tua, umur 59 tahun, terjatuh dan tidak sadarkan diri. Pelaku penganiayaan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang kakek berusia 70 tahun membunuh istrinya karena dipicu rasa cemburu. Jasad sang istri ditemukan bersimbah darah di kediaman mereka di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Abdul Rahman sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan istrinya sendiri. Kakek berusia 70 tahun ini tega menghabisi nyawa istrinya karena rasa cemburu yang ia pendam selama 5 tahun. Dari hasil penyelidikan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti termasuk diantaranya linggis yang digunakan tersangka dalam aksi nekatnya. Adapun motifnya, dari keterangan tersangka yang bersangkutan menyampaikan adalah motif cemburu terhadap istrinya. Karena beberapa kali ditemui terlihat mesra dengan seseorang atau beberapa orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, warga Jalan Kelapa Puan, Jagakarsa, Jakarta dikejutkan dengan informasi tewasnya seorang lansia bernama Maisaroh. Kasus ini mengemuka setelah tetangga diminta suami korban melihat kondisi nenek Maisaroh yang tergeletak di kamar bersimbah darah. Polisi kemudian mengamankan suami korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memusnahkan 2 hektar ladang ganja siap panen di Desa Pulo, Seulimun, Kabupaten Aceh Besar. 5 ton ganja basah langsung dimusnahkan dengan cara dibakar.
Tim BNN Pusat berhasil menemukan 2 hektar ladang ganja siap panen di satu lokasi yang berada di kawasan hutan. Penemuan ini merupakan hasil penyelidikan selama 1 minggu di Desa Pulo, Kecamatan Aceh Besar. Di lokasi, petugas gabungan berhasil menemukan 10.000 batang ganja dengan berat mencapai 5 ton. Narkotika golongan 1 ini kemudian dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Aksi pemusnahan turut melibatkan unsur TNI Polri serta perwakilan pemerintah daerah. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Irjen Pol Purnawirawan Arman Depari menyebutkan, operasi pemusnahan ladang ganja ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran narkotika. Yang sekarang ini lahannya memang khusus disiapkan di tengah hutan yang jauh dan terpencil untuk menanam narkotika jenis ganja ini. Yang kita temukan sekarang kurang lebih 2 hektar dengan jumlah batang atau pohon 10.000. Pasca dimusnahkan, lahan ganja ini akan ditanami dengan tanaman yang bermanfaat bagi warga. Dari Aceh Besar Aceh, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan.